Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, tapi ngatur hampir semua hal di alam semesta. Kekuatan yang sama, yang bikin kopi di cangkir kamu tetap tenang, sekaligus yang bisa ngeluncurin roket keluar angkasa. Yuk, kita bahas soal inersia. Oke, kita mulai dari pengalaman yang pasti kita semua pernah rasain. Pernah kan? Lagi di mobil, terus tiba-tiba direm mendadak. Dan, wush, badan kita langsung kelempar ke depan. Pertanyaannya, kekuatan apa sih yang sebenarnya dorong kita itu? Jawabannya, bukan sihir. Dan juga bukan kekuatan misterius. Fenomena yang umum banget ini ternyata bisa dijelasin cuma pakai satu kata yang keren. Inersia. Dan inilah yang akan kita bedah bareng-bareng sekarang. Jadi, apa sebenarnya inersia itu? Gini deh, coba bayangin inersia itu sebagai sifat malesnya alam semesta. Kita coba bedah konsep sederhananya ya. Cara paling gampang buat ngertiinnya ya gini. Inersia itu adalah sifat malas bawaan dari semua benda. Benda yang lagi diam, ya maunya diam aja. Benda yang lagi gerak, maunya ya terus gerak. Intinya, mereka itu ogah banget kalau disuruh berubah. Tentu aja, ada definisi yang lebih formal dan ilmiah. Definisi ini datang langsung dari Sir Isaac Newton lewat hukum gerak pertamanya. Hukum ini pada dasarnya ngasih cap ilmiah ke ide sifat malas tadi dan jadi salah satu fondasi utama fisika klasik. Oke, kalau inersia itu sifat malas, terus apa dong yang nentuin seberapa malas suatu benda? Nah, jawabannya ada di satu hal yang fundamental banget, massa. Ini nih, poin paling krusialnya, massa. Massa itu adalah ukuran seberapa besar inersia suatu benda. Jadi, makin gede massa suatu benda, makin gede juga inersianya. Dan artinya, makin susah buat ngubah gerakannya. Baik itu buat mulai gerak, berhenti, atau belok. Ini contoh yang pas banget. Sebuah lemari pakaian yang berat itu massanya jauh lebih besar daripada kursi plastik kan? Makanya, inersianya juga jauh lebih besar. Kita butuh tenaga lebih gede buat ngalahin sifat malesnya si lemari biar dia mau gerak. Nah, ternyata inersia ini nggak cuma satu macam loh. Ada 3 variannya gitu. Mari kita lihat 3 bentuk utama gimana inersia ini muncul di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada inersia diam. Ini kayak si lemari tadi yang ogah gerak. Kedua, inersia gerak. Contohnya kayak gasing yang kalau udah muter ya maunya terus muter. Dan ketiga, inersia arah. Nah, ini alasan kenapa badan kita kelempar ke samping pas mobil belok tajam. Karena badan kita maunya terus lurus aja. Oke, sejauh ini kita udah ngomongin contoh-contoh yang simple. Tapi sekarang, ayo kita naikin levelnya. Kita lihat gimana prinsip dasar ini ternyata jadi motor penggerak beberapa teknologi paling luar biasa yang pernah ada. Di sini nih bagian paling kerennya. Inersia itu ternyata bukan cuma soal kenapa kita kadang-kadang numpahin kopi. Jauh lebih dari itu. Ini adalah prinsip fundamental yang dimanfaatkan para insinyur buat bikin hal-hal yang luar biasa. Salah satu aplikasinya yang canggih itu namanya momen inersia. Gampangnya, ini tuh inersia khusus buat benda yang berputar. Ngerti cara ngendalin ini penting banget buat bikin robot tetap seimbang, menstabilkan satelit di angkasa, dan ngerancang mesin-mesin yang efisien. Terus ada lagi yang lebih gila, sistem navigasi inersia atau INS. Teknologi ini bener-bener game changer. Bayangin deh, ada sistem yang bisa tahu posisinya di mana tanpa butuh GPS, tanpa sinyal dari luar sama sekali. Ini navigasi yang 100% mandiri cuma dengan ngerasain gerakannya sendiri. Jadi, di mana teknologi super canggih ini dipakai? Ya, di tempat-tempat di mana GPS nggak bisa diandelin atau nggak ada. INS ini jadi otaknya navigasi buat pesawat terbang, kapal selam di dasar laut, roket yang menjelajah antariksa, sampai rudal presisi. Semua ini bisa ada berkat pemahaman kita tentang sifat malasnya alam semesta. Oke, jadi apa nih intinya dari semua ini? Mari kita rangkum ide besarnya jadi satu. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu ide yang simpel. Sensasi badan kita kedorong di mobil sama sistem super canggih yang nuntun roket itu asalnya dari prinsip yang sama. Bahwa benda-benda di alam semesta kita ini pada dasarnya nggak suka sama yang namanya perubahan. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam sih. Kalau hukum paling dasar dari alam semesta ini adalah menolak perubahan, kok bisa kita, manusia, yang juga bagian dari alam semesta ini, malah terus-terusan bikin inovasi dan kemajuan? Coba deh direnungkan.